Halo Gemini, selamat datang di bacaan update buat Gemini. Kita mulai dari 9 kartu Lenormand. Seperti biasa, saya ingatkan ambil hanya jika resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan buat dirimu, ya. Gemini, ini tentang pilihan. Jelas yang di tengah adalah pilihan. Saya sedang bingung sebelah kanan gambar coffin ini kira-kira artinya apa. Jadi kalau sementara saya melihat ini adalah ketika Gemini paham bahwa Gemini punya kekuatan yang besar, bahwa Gemini didukung oleh banyak pihak walaupun tidak terlihat tadinya. Sekarang sudah paham bahwa dukungan itu tidak harus secara gamblang ditunjukkan, tetapi bisa kau rasakan dukungan itu. Bahkan itu dukungan adalah dukungan dari dalam diri sendiri ketika akhirnya Gemini yakin, iya itu yang aku inginkan. Itu adalah dukungan terbesar. Karena keinginanmu itu adalah motor, adalah motivasi yang terbesar yang paling menggerakkan dirimu. Ya, itu adalah pilihan, dan kayaknya pilihannya tentang di mana kamu akan melabuhkan hatimu, di mana kamu merasa paling nyaman. Oke, nggak mudah karena ada tempat lain yang juga pilihan dan itu tidak nyaman, tapi somehow itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Dan setelah pilihan itu terjadi, semua menjadi berubah. Power yang kau rasakan juga berubah lebih besar, tetapi memang harus menerima konsekuensi bahwa setiap pilihan itu tidak semua orang suka. Tapi yang paling penting di sini adalah pertimbangannya yang Gemini suka atau yang orang lain suka. Kayaknya nggak bisa terlalu jadi satu, jadi memang harus memilih. Dan kalau menurut saya, dan saya selalu fokus dari setiap bacaan saya, dan kalau saya harus memberi saran, itu selalu tentang diri sendiri. Kenapa? Karena satu-satunya power yang kita pegang adalah ketika subjeknya saya. Ketika kita punya satu gambaran, satu logika, subjeknya adalah orang lain, itu kita sedang gosip. Powernya nggak di kita, powernya di dia. Dan kalau powernya di dia, lalu kita bisa apa? Nggak bisa kan? Selalu kalau kita mau melakukan sesuatu di dalam kendali kita, maka subjeknya harus tetap saya. Perkara saya nanti sebagai subjek ada hubungannya dengan orang lain, itu adalah lain hal. Tetapi tetap selalu kembali ke apa yang paling kau sukai, apa yang paling kau inginkan, apa yang paling menggerakkanmu. Karena apa? Karena itu adalah rambu-rambu kehidupan. Dari mana lagi kalau bukan dari dorongan kita mengarah ke kehidupan kita. Itu satu-satunya motor yang menggerakkan kita. Ke arah mana kita bergerak. Oke, Gemini, kayaknya memang kenapa berat buat Gemini, karena ini artinya Gemini merasa dikucilkan. Itu yang ditakutkan Gemini. Dan buat Gemini ditunjukkan oleh orang lain sikap tidak friendly, sikap tidak approve, tidak menyetujui apa yang kau putuskan, kayaknya lumayan berat. Tapi ini harus dilewati Gemini, walaupun dengan berat hati. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting adalah kamu mendapatkan keadilan. Kalau menuruti apapun yang menjadi tekanan dari orang lain, yang tidak seimbang adalah dirimu. Dan kembali lagi nanti ceritanya muter sama lagi Gemini yang merasa dikhianati karena orang lain tidak memperhatikan Gemini. Sebenarnya siapa yang tidak memperhatikan Gemini? Kalau menurut saya barangkali yang tidak memperhatikan Gemini adalah Gemini sendiri, karena terlalu berharap orang lain akan memberikan semua kepada dirimu. Dan ternyata dunia itu kadang-kadang mengecewakan. Satu-satunya cara untuk tidak mengecewakan adalah menjadi sendiri, the Hierophant. Tapi ini kan tidak selama-lamanya sendiri. Dan buat Gemini, kalau ketakutan itu ada, barangkali ini adalah tantangan di mana Gemini bisa mulai untuk belajar bahwa sendiri itu oke. Sendiri tidak selalu kesepian. Sendiri bukan berarti kita kehilangan teman. Mungkin kita membuka ruangan untuk teman lain datang.
ini. Jadi kalau saya lihat memang dengan Ten of Pentacles yang terbalik ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau Gemini berani melepaskan situasi yang menekan Gemini, tapi dia punya tuntutan, dilepaskan, jadi tidak menuruti lagi, maka sebenarnya terbuka jalan baru dan kemungkinan Gemini mendapatkan dukungan dari pihak lain juga akan ada. Hanya saja memang ini membuat Gemini menjadi sangat tidak seimbang. Gemini nggak seneng banget di situasi seperti ini. Tapi ada periodenya, saya yakin bahwa Gemini ini adalah satu awal ya. Page of Sword-nya ini menunjukkan ini adalah awal. Nanti pada saatnya akan muncul menjadi Gemini yang jauh lebih kuat. Tapi memang kayaknya harus dilepaskan tekanan di mana dia harus berkompetisi dengan apa yang menjadi keinginannya Gemini. Oke, dari Psychic Tarot, Gemini Triumph. Yang diinginkan Gemini adalah kemenangan. Dan Triumph di sini selalu kemenangan di atas pihak lain. Oke, fine. Akibatnya adalah Gemini selalu merasa kalah karena selalu ada pihak lain. Kalau sendiri kan kita menang lawan siapa? Melawan diri sendiri kan enggak. Kita tetap menang gitu. Jadi setiap kali kita selalu menempatkan diri dalam bandingannya dengan orang lain, dan apalagi berpikir tentang menang-menangan, siapa yang didulukan, siapa yang dimenangkan, pasti selalu ada yang kalah. Dan itulah yang sedang dipelajari oleh Gemini adalah bagaimana power itu tetap di tangan Gemini. Jadi tidak harus selalu membandingkan Gemini dengan orang lain. Advice-nya take it easy gitu loh. Jadi kalau ngerasa bahwa ada orang lain tidak memenuhi apa yang menjadi harapanmu, dunia membuatmu kecewa, take it easy gitu loh. Tenang aja, jangan terlalu diberatkan. Karena memang ini sebenarnya untuk Gemini. Jadi kekecewaan itu diterima Gemini supaya Gemini menarik diri dari situasi yang merugikan dirimu. Ya, saya melihat begitu. Kita selalu melihat hal yang positif sebenarnya. Kalau kita dipisahkan dari satu kelompok, barangkali karena kelompok ini terlalu banyak memakan energimu. Jadi ini bukan selalu hal yang buruk. Dan kayaknya memang hubungan dengan siapapun itu memang bukan hubungan yang penuh cinta ya. Ten of Sword-nya ini hubungan yang abis-abisan lah, kira-kira seperti itu. Dan ini harus segera berakhir. Kenapa? Karena Gemini sudah merasa dirugikan, Gemini merasa dihianati, dan sebetulnya Gemini sekarang sudah mulai menemukan I am fine without him or her or it. Aku tuh gak apa-apa, sendiri itu gak apa-apa. Aku pikir memang aku akan terguncang kalau aku gak ada dia, tapi buktinya enggak. Ya, dia dengan kemudian Gemini mengambil power, Gemini ternyata tidak terpengaruh dengan ancamannya dia bahwa nanti kalau gitu aku tinggal kamu loh. Nanti kalau gitu nanti aku gak mau kasih lagi persetujuan, aku tidak akan menunjukkan cintaku lagi kepadamu, apapun bentuknya, tidak harus dalam bentuk cinta romantis. Itu Gemini yang kuat membuat dia luar biasa jungkir balik. Dia kaget, dia pikir dia bisa kendaliin Gemini dengan mengambil kembali semua perhatiannya dia. Enggak, Gemini cuek aja. Kalau nggak mau, ya udah. Aku nggak kehilangan apa-apa. Aku nggak bakalan kehilangan orang yang penuh dengan syarat supaya saya bisa bersama dia. Kenapa hanya untuk mendapatkan cintanya dia saya harus berkorban segini banyak? Akhirnya Gemini sadar akan harga diri Gemini tersebut, bahwa saya berharga. Saya tidak akan menyediakan diri untuk membuat mereka itu menyetujui, happy hanya untuk itu, hanya untuk mereka melihat dirimu. Enggak mau lagi Gemini. Your spirit does not worry, it knows all is well. Iya, jadi
kekhawatirannya Gemini bahwa orang nanti mikir apa, orang nanti ngomongin apa, nanti aku dibilang kayak gini, itu sebenarnya adalah kekhawatiran yang kalau kita tarik ke energi yang lebih tinggi, vibrationnya, ya nggak apa-apa juga. Memangnya dia ngomong gitu kenapa? Nggak jadi masalah, karena all is well. Nggak ada yang rusak hanya karena mereka ngomong sesuatu hal gara-gara Gemini tidak lagi menuruti apa yang mereka inginkan. Oke, Gemini, itu yang disampaikan kepada Gemini, wanita yang dasar di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.